Oke, Ibu kira suara Ibu bisa terdengar. Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kedengaran Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada minggu ke-11 ini. Ingat, minggu ke-12 minggu depan, walaupun kalau Ibu cek tanggal merah ya, karena kita kuis, kalian tetap kerjakan aja kuisnya gitu ya. Kemungkinan Ibu kasih satu soal aja deh kuisnya. Jadi bahasannya dari minggu ke-9 sampai minggu ke-11 hari ini. Satu soal untuk setiap mahasiswa tergantung dari nomor urut di DPNA-nya ya. Oke, itu pemberitahuan. Jadi tetap minggu depan isi daftar hadir dan menyelesaikan soal yang akan Ibu kasih waktu 1 jam. Jadi dari pukul 13.30 sampai 14.30. Tolong dipersiapkan seperti biasa. Oke, kita masuk materi pada siang hari ini mengenai lanjutan dari distribusi kontinu lainnya setelah distribusi normal. Oke. Sudah ada di layar ya. Oke. Kita lihat yang pertama adalah distribusi log normal. Apa bedanya dengan distribusi normal? Kita lihat sini. Kalau datanya itu miring gitu, skew highly, jadi agak miring. Kalau kita lihat grafiknya di normal itu kan di Z-score itu kan sama kan gitu kan, kiri kiri tail kanan sama. Nah sekarang gimana kalau dia highly skew gitu ya, jadi bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan, dan atau memiliki outlier. Kalau kita lihat di bab pertama kita belajar statistik, maka distribusi normal itu biasanya tidak tepat, tapi kita pakai distribusi log normal namanya. Jadi terhubung juga dengan distribusi normal sebagai pilihan yang baik. Distribusi log normal itu didasarkan dari distribusi normal juga sebagai berikut caranya. Kalau X adalah variabel random normal, min, mu, dan variansi tau kuadrat, maka variabel random Y sama dengan E pangkat X dikatakan memiliki distribusi log normal. Ya, parameternya mu dengan tau kuadrat juga, tapi variabelnya berbentuk ini. Catatan jika Y memiliki distribusi log normal dengan parameter mu dan tau kuadrat, maka X sama dengan ln Y itu akan memiliki distribusi dengan minnya ini. Kenapa? Karena kan bisa ditransformasikan ya kan. Y sama dengan E pangkat X. Cara menyelesaikan supaya tidak ada pangkat X seperti ini kan sama-sama dibuat logaritma natural. Sehingga ln Y sama dengan, ingat sifat logaritma berarti X-nya bisa turun. Ln E itu adalah 1. Sehingga X sama dengan ln Y. Ya, ini asalnya. Jadi sama, kalau bentuk distribusinya seperti ini, bentuk variabel acaknya seperti ini, maka kalau diubah jadi seperti ini pun pasti memiliki min, mu, dan tau kuadrat juga. Ya. Jika X berdistribusi normal mu tau kuadrat, maka variabel random Y sama dengan E pangkat X akan memiliki distribusi log normal. Parameternya mu dan tau kuadrat juga. Kalau Y adalah distribusi log normal dengan parameter mu dan tau kuadrat, maka variabel random X sama dengan ln Y itu juga memiliki distribusi normal mu tau kuadrat. Kemudian fungsi densitas peluang log normalnya seperti ini, lebih dari sama dengan 0, dan kalau kurang dari sama dengan 0 adalah 0. Gambar di atas ini menunjukkan grafik dari fungsi densitas log normal dengan parameter mu-nya 0 dan tau-nya 1. Ya. Catatan bahwa fungsi densitas ini highly skew gitu kan, jadi dia cuma, nih lihat. Jadi enggak balance. Ya. Alasan ini adalah distribusi normal yang sering digunakan untuk memodelkan proses yang cenderung
menghasilkan nilai yang cukup besar secara tiba-tiba atau outlier. Ya kan, kalau outlier kan tiba-tiba ada naik dia sendirian gitu. Kalau kita bahas di bab 1 kemarin. Bisa dilihat bahwa metode lebih lanjut jika Y adalah variabel random log normal dengan parameter mu dan tau kuadrat, maka min dari ekspektasi Y dan variansi VY adalah rumusnya ini gitu. Ekspektasi dan variansinya pangkat mu plus ini. Oke ya. Catatan jika Y memiliki distribusi log normal, parameter mu dan tau kuadrat tidak mengacu kepada min dan variansi dari Y. Ya. Mereka mengacu pada min dan varians dari variabel random normal di Y. 431 itu kita gunakan maksud EY bukan mu Y ya. Dan VY bukan tau kuadrat Y agar tidak bingung dengan mu dan tau. Ya, jadi kita maksudkan min dan varians ini adalah dari variabel random normal di Y. Ya. Oke. Masa pakai dari komponen tertentu adalah berdistribusi log normal. Parameter mu-nya 1 dan taunya 0,5 hari. Kita diminta mencari rata-rata waktu atau masa pakai dari komponen ini. Tentukan juga deviasi standar dari masa pakai. Kalau Y menunjukkan masa pakai dari komponen yang terpilih secara acak, min dari Y ditentukan dengan rumus 431, yaitu pangkat mu-nya udah tahu, taunya sudah tahu tadi, per 2, yaitu 3,808 hari. Variansinya juga pakai rumus ini saja. Deviasi standar berarti akar kuadratnya gitu ya, dari variansi. Dari 2,6948, 1,64 hari. Gitu aja. Ya, kalau dia jelas. Pertanyaannya berdistribusi log normal, kalau ditanya min lifetime-nya, min masa pakainya, ya gunakan aja rumus di 431 ini. Untuk menghitung probabilitas yang melibatkan variabel random log normal, kita ambil lognya dan gunakan tabel Z. A2 tadi ya, yang kemarin. Contoh 53 dan 54 menunjukkan hal ini. Kita masih mengacu ke contoh sebelum tadi. Tentukan probabilitas bahwa komponen hidupnya atau masa pakainya lebih lama daripada 4 hari. Misalkan Y menunjukkan masa pakai komponen yang terpilih secara random, kita perlu menentukan Y lebih dari 4 karena longer than gitu ya, lebih lama. Lebih dari berarti. Kita tidak bisa menggunakan tabel Z untuk Y karena Y tidak disampel dari populasi normal. Tadi kan karena berdistribusi log normal. Akan tetapi len Y itu disampelkan dari populasi normal. Secara khusus len Y adalah normal 1,05 tadi yang diketahui ya. Kita ekspresikan P probabilitas Y lebih dari 4 itu sebagai probabilitas yang melibatkan len Y. Jadi probabilitas Y lebih dari 4 berarti len Y lebih dari len 4. Gitu. Kalau len Y mengikuti populasi normal. Jadi len lebih dari len 4 dicari 6 ini. Masukkan rumusnya berarti 1,38 dikurang 1. Ini kan adalah X-nya, ini mu-nya, ini tau-nya. 0,77. Dari tabel kita peroleh adalah 0,2206. Cara membaca Z-score-nya kemarin ini 1,386, di sini Z-nya 0,77, ini adalah 0,2206. Ya. Jadi disimpulkan kira-kira 22%. Jadi 0,2206 itu sama aja dengan 22,06% gitu ya. Ada 22% dari komponen akan memiliki masa pakai lebih dari 4 hari. Masih mengacu ke contoh 52, kita diminta menentukan masa pakai mediannya. Atau median masa pakai. Kita diminta juga menentukan persentil ke 80, kalau median kan 50. Jadi
Y tadi masih menunjukkan masa pakai dari komponen yang terpilih secara random. M itu menunjukkan mediannya, median masa pakai, dan Y kurang dari sama dengan M adalah 0,5 ya, kali 50%. Kalau kita ambil lognya, len Y kurang dari len M ya, sama dengan 0,5. Ini artinya len M itu adalah median dari len Y. Sekarang len Y itu adalah distribusinya ini. Oleh karena itu len M-nya harus sama dengan 1 dan len len M-nya sama dengan 1, jadi M sama dengan E pangkat 1 yaitu 2,718 gitu ya. Untuk menentukan M-nya gitu ya. Diambil dari rumus ini aja langsung. Kalau mau menentukan 80 persentil, P80 berarti PY probabilitas Y kurang dari sama dengan P80 ya 0,8. Maka len Y kurang dari len P80 kurang dari 0,8. Artinya dalam P80 adalah persentil ke-80 dari len Y. Jadi len Y berdistribusi ini jadi dari tabel Z ya. Z-score dari 80 persentil itu 0,84. Oleh karena itu len P80 itu 1 plus 0,84 dikali 0,5. 142. Jadi E-nya pangkat 142. Ya, 4,14. Oke. Berikutnya, jadi kita cek ini tadi di Z tabelnya gitu ya. Yang 80 itu adalah 0,8. Kalau 0,5 kan 1 ya. Gitu. Jadi kita masukkan ke rumusnya 1,0,8 gitu Z-nya, Z-score-nya ini. Supaya dapat nilai X ya. Kemudian kita mengestimasi parameter dari distribusi log normal. Kalau Y adalah variabel random yang punya distribusi log normal, parameter mu dan tau kuadrat, maka mu dan tau kuadrat adalah min dan variansi. Jadi minnya adalah mu dan variansinya adalah tau kuadrat dari len Y. Dari len Y ya. Oleh karena itu jika Y1 sampai Yn adalah sampel random dari populasi log normal, pertama kita transformasikan ke skala log yang mendefinisikan X1 sama dengan len Y1 sampai Xn itu adalah len Yn. Sekarang X1 sampai Xn adalah sampel random dari N mu tau kuadrat. Kita bisa estimasi mu dengan X bar dan tau kuadrat dengan variansi sampelnya S kuadrat X, SE kuadrat. Karena dengan sampel min sebarang, ketidakpastian dalam X bar itu menjadi bentuknya seperti ini, seperti sebelum-sebelumnya. Tau per akar N. Dan jika tau tidak diketahui, kita bisa estimasi dengan deviasi standar sampel yaitu Sx. Diameter dalam milimeter dari benih di perkebunan tertentu adalah terdistribusi log normal. Sampel random dari 5 benih memiliki diameter masing-masing itu. Kita diminta estimasi parameter mu dan tau. Untuk mengestimasi mu dan tau, kita ambil log dari nilai 5 sampel. Untuk mendapatkan 0, jadi dicari ini lognya masing-masing. Log. Oke, kalkulator. Min sampel adalah 0,681. Ya, min sampel ya berarti jumlahkan semua ya kan. Dibagi 5. Dan standar deviasinya 0,218. Cari aja. Kita estimasi mu-nya berarti 0,681, taunya 0,281 ya kan. Minnya tinggal kita ambil aja min sampel. Ini ditambah ini. X barnya adalah tambah per 5 dan mu-nya ada rumusnya kan kemarin.
X apa itu? Apa Ibu? Pakai rumus itu. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa memberitahukan apakah data yang berasal dari apakah data kita berasal dari populasi log normal. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, sampel dari populasi normal itu jarang yang memuat outlier. Kalau populasi normal jarang memuat outlier. Kebalikannya, sampel yang dari populasi log normal itu selalu seringkali memuat outlier di titel bagian kanan. Yakni sampel kadang-kadang memiliki beberapa nilai yang lebih besar daripada sisa data yang ada. Ya, tentu saja ini akan menunjukkan sisi kanannya panjang di dalam fungsi densitas log normal di gambar sebelumnya tadi. Sampel dengan outlier di sebelah kanan, dari sampel yang ada outlier di kanan, kita transformasikan data. Kita ambil logaritma alaminya atau len, atau bisa juga sembarang logaritma lainnya pada setiap nilai. Kemudian kita coba tentukan apakah log ini berasal dari populasi normal dengan memplotnya ke histogram atau dengan plot probabilitas. Plot probabilitas nanti di bab 410. Catatan bahwa densitas log normal hanya punya satu tail yang panjang di kanan. Untuk alasan ini, sampel dari populasi log normal akan punya outliernya ke kanan, bukan ke kiri. Itu karena long tailnya di kanan. Log normal, distribusi log normal oleh karena itu tidak digunakan untuk sampel dengan observasi yang kecil yang tidak biasa. Tambahan, populasi log normal memuat hanya nilai positif. Jadi, distribusi log normal tidak digunakan untuk sampel kalau ada nilai 0 atau nilai negatif. Itu ya. Akhirnya penting dicatat bahwa transformasi log tidak selalu menghasilkan sampel yang cukup dekat ke normal. Kita harus plot dia histogram atau plot probabilitasnya untuk mengujinya. Gambar 416 ini menunjukkan dua histogram. Histogram yang pertama adalah produksi bulanan untuk tambang gas 255 ya. 255 tambang gas dalam unit dalam kubik feet ya, dalam pangkat 3 ribuan. Histogram ini jelas memiliki tail ke kanan gitu ya di A ini. Dua-duanya. Dan kita simpulkan bahwa data tidak berasal dari populasi normal ini karena semuanya seperti ini. Yang kedua, yang ini yang pertama, yang first yang menunjukkan ini kan ke kanan ini. Yang kedua, menunjukkan logaritma alamiah dari produksi bulanannya. Dari ini kita jadikan monthly-nya ke dalam len. Histogramnya lebih dekat ke normal curve ya kan, walaupun nggak sama persis tapi dia seimbang gitu kiri kanannya, hampir. Meskipun beberapa bentuk ini tidak mengikuti kenormalan gitu ya. Tuh, jadi kalau kita pakai lennya bisa mendekati ke normal dibandingkan kita langsung pakai produksinya, langsung kita buat histogramnya gitu. Itu tadi log normal, sekarang kita lihat yang eksponensial. Fungsi densitas peluang dari distribusi eksponen dengan parameter lambda lebih dari 0 itu adalah lambda E pangkat min lambda X. Kalau lebih dari 0, kalau kurang dari sama dengan 0 ya 0. Gambar di bawah kanan itu menunjukkan fungsi densitas peluang dari distribusi eksponensial untuk beragam nilai lambda. Tuh lihat ada lambda 1, 2, sampai 4. Jika X adalah variabel random yang distribusinya eksponensial dengan parameter lambda, kita tulis X berdistribusi eksponensial lambda. Ya, bentuk fungsi eksponensial memang selalu seperti ini.
nilai positif di sumbu X positif dan sumbu X positif dan Y positif. Ya. Fungsi distribusi kumulatif dari distribusi eksponensial itu bisa dihitung. Untuk X kurang dari sama dengan 0 berarti Fx kurang dari sama dengan X sama dengan 0. Untuk lebih dari 0 berarti ini 0 sampai X lambda sama dengan 1 min E pangkat min lambda T. Ini mudah menyelesaikannya ya kan. Karena ini kalau dimisalkan disubstitusikan nanti bisa saling coret. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi summary-nya, kalau X berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda, maka fungsi distribusi kumulatif dari X adalah ini, hasil ini tadi, dan ini. Min dan varians dari variabel random eksponensial itu bisa dihitung dengan menggunakan integrasi by part, integrasi parsial. Ya, derivasinya ada di bagian akhir dari subbab ini. Kalau X bereksponensial lambda, maka mu-nya adalah 1/, dan tau kuadratnya adalah 1/, kuadrat. Jadi kalau ada pertanyaan di sini, ini kita tahu ini adalah lambdanya, kalau ditentukan mu ya 1/, berarti 1/2 gitu ya. Ini setengah, taunya berarti 0,25 gitu ya. Berarti taunya 1/, kuadrat ya 2 kuadrat 1/4 0,25. Jadi tentukan PE kurang dari sama dengan 1 ya berarti sesuai dengan rumus 1 min E pangkat min lambda X gitu ya. Masukkan aja rumusnya, lambdanya adalah tadi dapat 2, sudah ada 2 dan X-nya ini 1. Ya. Mengacu ke contoh 56, tentukan mediannya dan tentukan persentil ke-30-nya. Misalkan M adalah median dari X, berarti X dikurang M-nya 0,5. Kita pakai 433 nih. Ini tadi. Kita pakai sama dengan 0,5 untuk menyelesaikan M ya, berarti 1 min E pangkat min 2M sama dengan 0,5. Berarti kalau kita logaritmakan, ini kita selesaikan dulu, min E min 2M sama dengan min 0,5 atau E pangkat min 2M sama dengan 0,5. Kalau jadikan ln E min 2M sama dengan ln 0,5. Min 2M ln E sama dengan ln 0,5, dicari nilainya. Ln E pasti 1, jadi min 2M sama dengan berapa? M-nya dapat pasti. Ya. Ini berapa nilai ln 0,5, lihat di kalkulator gitu ya. Kemudian kalau P30 menunjukkan persentil ke-30, maka sama aja nih dengan menggunakan rumus ini 0,3 sekarang. Kita selesaikan untuk P30, didapat ini P30-nya sama persis langkahnya tadi. Ya. Oke, berikutnya distribusi eksponensial dan proses Poisson. Kita jelaskan bahwa distribusi eksponensial itu kadang-kadang digunakan untuk memodelkan waktu tunggu suatu event atau peristiwa. Ternyata bahwa distribusi eksponensial adalah model yang tepat untuk waktu tunggu kapanpun event itu mengikuti proses Poisson. Ingat kembali di 4.3 dengan distribusi Poisson bahwa event itu akan mengikuti atau memiliki proses Poisson dengan parameter rate-nya lambda bila jumlah event dalam interval saling lepasnya independen dan bilangan X dari event itu terjadi di sebarang interval waktu dengan panjang T yang dan akan memiliki distribusi Poisson dengan minnya mu T. Dengan kata lain, bila X berdistribusi Poisson lambda T, maka
Jadi interval ini akan berdistribusi Poisson dengan bila mengikuti distribusi ini. Hubungan antara distribusi eksponensial dan Poisson, proses Poisson adalah sebagai berikut. Jika event mengikuti proses Poisson dengan parameter rate lambda dan jika T menunjukkan waktu tunggu dari sebarang titik awal sampai event berikutnya, maka T akan berdistribusi eksponensial lambda. Gitu ya. Contoh, massa radioaktif memuat partikel menurut proses Poisson di min rate 15 partikel per menit. Di beberapa titik clock dimulai, jamnya dimulai. Apa probabilitas bahwa lebih dari 5 detik akan berubah gitu ya, mendadak sebelum emisi berikutnya? Apa min dari waktu tunggu sampai partikel berikutnya di emisi? Kita akan mengukur waktu dalam detik. Misalkan T menunjukkan waktu dalam detik yang berubah mendadak sebelum partikel berikutnya di emisi. Min dari rate emisi adalah 0,25 per detik. Jadi rate parameter rate-nya adalah 0,25 dan T-nya berdistribusi eksponensial 0,25. Probabilitas bahwa lebih dari 5 detik akan berubah mendadak dari emisi berikutnya ya sama aja, lebih dari 5 berarti 1 dikurang P ini. Ya, kalau sudah gini tinggal masukkan rumusnya min lambda T gitu ya. Ini dapat yang ini. Jadi min waktu tunggu minnya adalah mu T seper lambda tadi ya. Adalah 4 detik gitu ya. Oke. Berikutnya, lack of memory property, sifat lack of memory. Distribusi eksponensial ini memiliki sifat yang dikenal dengan nama sifat lack of memory yang diilustrasikan di 59 dan 60. Masa pakai dari sirkuit yang terintegrasi secara khusus memiliki distribusi eksponensial dengan minnya 2 tahun. Tentukan probabilitas bahwa sirkuitnya lebih tahan lama dari 3 tahun gitu. Kalau T menunjukkan masa pakai sirkuit, maka mu T adalah 2 gitu kan, lambda. Lambdanya mu T tadi apa kalau rumusnya seper ya. Nah ya, seper lambda. Jadi 1/2, jadi lambdanya 0,5. Kita perlu menentukan T lebih dari 3. T lebih dari 3 berarti T kurang dari 3 pakai rumus ini. 0,223 gitu ya. Lebih dari 3 tahun. Jadi langsung aja dapat ini. Kemudian masih mengacu ke contoh 59. Asumsikan sirkuitnya sekarang 4 tahun umurnya dan masih berfungsi. Kita diminta menentukan probabilitas apakah sirkuit itu berfungsi lebih dari 3 tahun tambahan lagi. Bandingkan probabilitas ini dengan probabilitas bahwa fungsi sirkuit baru untuk lebih dari 3 tahun dihitung sudah di contoh 59. Sudah diketahui masa pakai sirkuit akan lebih dari 4 tahun dan kita mau menghitung probabilitas bahwa masa pakainya lebih dari 4 tambah 3 tahun gitu kan. Sudah tahu tadi 4 gitu, masih berfungsi. Kalau ditambah 3 tahun lagi berarti 7 tahun. Jadi probabilitasnya T-nya lebih dari 7 dengan syarat T-nya sudah diketahui 4 tahun, berarti 7 dan 4 ini probabilitas bersyarat ya, dan PT lebih dari 4. T lebih dari 7 dan T lebih dari 4 gitu ya. Oleh karena itu P, T lebih dari 7 dan T lebih dari 4 itu sama aja dengan T lebih dari 7 gitu kan.
lanjutannya saja. Jadi terbukti 7 PT lebih dari 7 dengan syarat T lebih dari 4 ya sama aja kan, satu aja dibuat per ini. Tinggal pakai rumusnya E pangkat min lambda T ini 7 berarti 7, 4 berarti 4 gitu sama dengan 3. Ini adalah 1,5 0,223. Probabilitas bahwa sirkuit ya berumur 4 tahun akan memiliki masa pakai 3 tahun tambahan itu adalah tepat sama dengan probabilitas bahwa sirkuit baru masa pakainya 3 akan berlangsung selama 3 tahun lagi tambahannya. Jadi dari contoh 5960 itu menunjukkan sifat lack of memory. Probabilitas yang harus kita tunggu adalah T unit tambahan. Dengan syarat kita sudah menunggu S unit yang merupakan sama probabilitasnya dengan kita harus menunggu T unit dari awal. Distribusi eksponensial tidak mengingat berapa lama sudah nunggunya. Secara khusus, jika masa pakai dari komponen mengikuti distribusi normal, maka probabilitas bahwa komponen yakni S unit waktu berumur umur unit waktu S akan berlangsung sebanyak tambahan T unit waktu. Itu sama dengan probabilitas bahwa komponen barunya juga akan berakhir selama T unit waktu. Dengan kata lain, komponen yang memiliki masa pakai itu pasti memiliki distribusi eksponensial yang tidak menunjukkan efek apapun pada umur atau pakaiannya. Gitu ya. Kalkulasi dari 5960 bisa di-repeat, bisa diulangi untuk sebarang nilai S dan T di penempatan waktu T4 dan 3-nya. Dan untuk sebarang lambda ditempatkan 0,5. Kita tahu bahwa lack of memory property dalam bentuk umumnya adalah ini. Kalau T memiliki eksponensial lambda dan T dan S itu adalah bilangan positif, maka P probabilitas T lebih dari T plus S, di mana T lebih dari S ya sama aja dengan T lebih dari S. Karena S itu perpanjangan dari T. Jadi langsung aja ke T. Contoh, jumlah hit di website mengikuti proses Poisson dengan rate 3 per menit. Apa probabilitas bahwa lebih dari 1 menit tanpa adanya hit? Jika 2 menit berlangsung tanpa ada hit, berapa probabilitas bahwa hitnya terjadi di 1 menit berikutnya? Misalkan T menunjukkan waktu tunggu dalam menit sampai hit yang berikutnya. Maka T-nya berarti berdistribusi eksponensial 3 gitu kan karena 3 menit. 3 per menit. Probabilitas bahwa 1 menit berubah cepat gitu ya, berlangsung cepat dengan tidak ada hit adalah PT lebih dari 1. Berarti pakai rumus tadi E min lambda T dengan T-nya 1 adalah 0,0498. Karena sifat lack of memory, probabilitas 1 tambahan elapsed minute-nya tanpa ada hit diberikan dengan syarat 2 menitnya sudah berlalu ya. Jadi menit yang berlalu tanpa adanya hit itu juga akan sama dengan 0,0498. Probabilitas bahwa hit terjadi di menit berikutnya oleh karena itu sama dengan 1 dikurang 0,498. Ya, jadi tambahan 1 menit berarti sama dengan ini.
Ini kok Ibu seperti ada terpotong ya. Oke, ini terpotong ya. Ini kalau penjelasan mencari tau untuk sampel adalah seperti ini, X bar per N. Estimasi O ini untuk mengestimasi bias dan ketidakpastian ya. Ini biasnya berhubungan dengan tau ya, dan ketidakpastiannya. Jadi ketidakpastiannya adalah mutlak dari ini, tuh, D per D, estimasi per seper X bar, kalikan ini. Ini kita tahu seper D-nya bisa disaling coret, jadi seper X kuadrat bar kali X. Ya, ini kan rumusnya X bar per akar N, nah gitu. Jadi dikalikan seper X kuadrat, ini dicoret dikali X per ini. Jadi ini bisa disederhanakan jadi seper X akar N. Error propagasi error, estimasi propagasi error cukup baik bila sampel size atau ukuran sampelnya paling dikit 20 gitu. Jadi error propagasinya tidak begitu besar. Lebih kecil atau ukuran sampelnya kecil dan lebih kecil, maka estimate-nya akan menghasilkan ketidakpastian. Summary-nya, kalau X1 distribusi merupakan sampel random dari eksponensial lambda, maka parameter lambda diestimasi dengan lambda topi, ini kalau sampel seper X bar, dan estimatornya bias, kemudian biasnya diaproksimasi sama dengan lambda per N. Ketidakpastian dalam lambda topi diestimasi dengan ini, seper X bar kali akar N. Ya. Bagaimana kita mengcorrecting atau memperbaiki bias gitu ya, karena mu lambda topi sama dengan seper X ini adalah pakai rumus lambda plus lambda per N ya. Kalau kita kelompokkan jadi N plus 1 lambda, terbukti bahwa mu ini N plus 1 tau X bar itu akan berdistribusi akan mendekati nilai lambda. Dengan kata lain, kuantitas ini adalah memiliki bias yang lebih kecil atau untuk mengestimasi lambda daripada seper X bar. Ini yang dinamakan estimasi bias yang tercorrected yang dibetulkan gitu ya. Estimasi bias yang dibetulkan. Contoh, ada 5 sampel random ukurannya 5. Ada 5 sampel ya 5 diambil dari distribusi eksponensial lambda. Nilainya ada ini berikut. Kita diminta menentukan estimasi yang diperbaiki estimasi bias yang diperbaiki dari lambda. Sampel minnya ya dijumlahkan aja, berarti 7,71 tambah 1,32 ditambah 7,46 ditambah 6,53 ditambah 0,44 gitu ya. Kita diminta menentukan estimasinya, udah dapat X barnya per berapa? 1, 2, 3, 4, 5 per 5. Ini X bar. Sampel size-nya 5. Biasnya berarti nih 5 per 6 ya kali ini. Itu ya ini. Estimasi terkoreksi estimasi bias yang diperbaiki, yang dibetulkan. Oke, kita lihat yang terakhir beberapa distribusi kontinus lainnya. Jadi tadi ada log normal, ada eksponensial, kita lihat bentuk yang lain. Yang namanya distribusi uniform. Distribusi uniform kontinu yang akan kita acu cuma sebagai namanya distribusi uniform adalah distribusi kontinu yang paling sederhana. Memainkan peran penting dalam studi simulasi komputer. Punya 2 parameter A dan B, A kurang dari B. Kemudian itu 441 menyatakan fungsi densitas peluang dari distribusi uniform kontinu
Parameternya A dan B. Itu rumusnya per B min A dan seterusnya. Karena fungsi densitas peluang pada interval AB, kita bisa memikirkan probabilitas akan terdistribusi secara seragam pada interval. Jika X adalah variabel random yang punya distribusinya uniform atau seragam, pada interval AB kita tulis bentuknya UAB. Ya, uniform. Min dan variannya ini adalah A plus B per 2 dan B min A kuadrat per 12. Derivasinya dibiarkan sebagai exercise. Asalnya dari mana? Asalnya itu dari sini ya. Menjabarkannya. Ada motoris yang stop di lampu merah di simpang jalan tertentu. Waktu tunggunya untuk lampu itu berubah green atau hijau dalam detik terdistribusi secara uniform di interval 0,30. Tentukan probabilitas bahwa waktu tunggunya antara 10 sampai 15 detik. Kalau X menunjukkan waktu tunggu, maka waktu tunggu itu berdistribusi uniform 0,30 karena intervalnya situ. Kita harus hitung P 10 sampai 15. Kita lakukan ini dengan mengintegralkan fungsi densitas peluang sepanjang interval antara 10 sampai 15 nih. Dari equation 441 probability density function-nya adalah 1/30 dari mana? 1/B min A ya kan. Ini adalah A-nya, yang ini B-nya. Jadi 1/30 gitu. Karena diminta dari 10 sampai 15 ya 1/30. Berarti X per 30 masukkan 15 per 30. Berarti ini kurangin aja dapat 1/6 gitu. Karena fungsi densitas peluang dari variabel random uniform itu konstan sepanjang range dari nilai yang mungkin, probabilitas untuk variabel random uniform biasanya melibatkan jumlah luas segi 4 yang bisa dihitung tanpa kita mengintegralkan. Figur 18 menunjukkan bagaimana menghitung 10 di antara X di antara 10, 15 tanpa integral. Probabilitas 10 kurang dari X kurang dari 15 itu sama dengan luas daerah yang memiliki daerah apa namanya shaded di arsir menurut fungsi densitas peluang. Daerah ini adalah rectangle atau segi 4 dengan tinggi 1/30 dan sama dengan 15 min 10 sama dengan 5. Jadi probabilitasnya adalah 5/30 atau 1/6. Kalau kita ngitungnya tidak pakai integral yang ini. Gitu. Kemudian tadi udah ada uniform, kemudian ada juga fungsi distribusi gamma. Distribusi gamma tetap juga distribusi kontinu yang tujuannya mau memperluas kegunaan distribusi eksponensial dalam memodelkan waktu tunggu. Melibatkan integral tentu yang diketahui dengan nama fungsi gamma. Ini definisi fungsi gamma, bentuknya gini ya, gamma. Jadi 0 sampai T hingga T pangkat R-1, E pangkat min T. Punya sifat. Gamma R itu berarti R-1 faktorial. Gamma R plus 1 berarti R gamma R gitu ya. Ini sifatnya. Dan gamma setengah itu adalah akar pi, itu diketahui. Fungsi gamma digunakan untuk mendefinisikan fungsi densitas peluang dari distribusi gamma. Fungsi densitas peluang gamma memiliki dua parameter R dan lambda. Keduanya adalah konstanta positif. Fungsi densitas peluang dari distribusi gamma dengan parameter R lebih dari 0 dan lambda lebih dari 0 adalah ini. Ya, ingat aja nomor 445. Jika X adalah variabel random yang memiliki fungsi densitas peluang gamma dengan parameter R dan lambda, kita tulis X-nya memiliki distribusi gamma dengan ini. Catatan bahwa R sama dengan 1, distribusi gammanya sama dengan distribusi eksponensial. Dalam simbol, gamma 1 lambda sama dengan eksponensial lambda. Itu gambar 19. Menunjukkan plot dari
fungsi densitas peluang gamma untuk beragam nilai R dan lambda. Ya, kalau R-nya 1, tuh mirip ya. Bila parameter R adalah integer, distribusi gamma merupakan perluasan langsung dari distribusi eksponensial. Lebih khususnya, ingat kembali jika event mengikuti proses Poisson dengan rate parameter lambda, waktu tunggu sampai eventnya terjadi distribusikan dengan eksponensial lambda. Jika R adalah sebarang positif integer, maka waktu tunggu untuk R event terjadi itu akan terdistribusi sebagai R gamma R lambda. Kita katakan dengan cara lain, kalau misalkan X1 adalah waktu tunggu sampai event pertama dan untuk I lebih dari 1, dan XI merupakan waktu tunggu antara event I-1 dan I, maka waktu tunggu sampai R event ke R adalah jumlah dari variabel random independen X1 sampai XR didistribusikan sebagai eksponen lambda. Jadi summary-nya sini, kalau ada X1 sampai XR adalah variabel random independen yang terdistribusi sebagai distribusi eksponensial lambda, maka jumlah ini akan terdistribusi sebagai gamma R lambda. Ya. Karena min dan variansi dari variabel random eksponensial adalah seperlambda dan seperlambda kuadrat, kita bisa gunakan fakta bahwa variabel random gamma adalah jumlah dari variabel random eksponensial independen untuk menghitung min dan variansi dari variabel random gamma. Bila kasusnya R-nya integer. Hasilnya ditunjukkan di box ini. Ya, jadi mu X itu R per lambda dan tau kuadrat X adalah seperlambda kuadrat. Oke, berikutnya ada contoh. Kalau kita mau mengasumsikan bahwa waktu tiba dari jendela drive-thru mengikuti proses Poisson dengan min rate lambdanya sama dengan 0,2 kedatangan per menit. Kalau T adalah waktu tunggu sampai arrival ketiga ada, kita diminta menentukan min dan variansi dari T. Tentukan juga kalau kurang dari 20. T adalah variabel random yang terdistribusi gamma 3 0,2 gitu. 3-nya itu dari third arrival-nya ini. Dan 0,2 dari ini min rate-nya. Dengan menggunakan 46 dan 47 kita hitung mu taunya 3 per 0,2 dari rumusnya itu R per nih. R per lambda dengan R per lambda kuadrat. Nih dapat untuk menghitung T kurang dari 20 kita alasankan seperti ini. T kurang dari sama dengan 20 artinya bahwa event ketiga terjadi dalam 20 menit. Ini juga sama aja dengan mengatakan bahwa jumlah event yang terjadi dalam 20 menit akan lebih besar atau kurang dari atau sama dengan 3. Sekarang misalkan X menunjukkan jumlah event yang terjadi dalam 20 menit. Apa yang sudah kita katakan bahwa probabilitas T kurang dari 20 itu sama dengan probabilitas P lebih dari sama dengan 3. Jadi min X adalah 20 dikali 0,2 ya sama dengan 4 dan X memiliki distribusi Poisson yang lambda T ya. Jadi X berdistribusi Poisson 4. Jadi terbukti PT kurang dari 20 berarti PX lebih dari sama dengan 3. 1 dikurang 2 kurang sama dengan 2. 0, 1, 2 pakai rumus Poisson ini Poisson. Ya. Sekarang kita lihat jika T berdistribusi gamma, R lambda, dan R adalah integer positif, fungsi distribusi kumulatif dari T-nya adalah ini rumusnya. Ya.
distribusi gamma dengan parameter R yang merupakan integer positif adalah kadang-kadang kita sebut dengan namanya Erlang distribution atau distribusi Erlang. Kalau R-nya integer positif. Jika R sama dengan K per 2 dengan K sama dengan integer positif, gamma R setengah disebut dengan distribusi chi-square C kuadrat ya, dengan K derajat bebasnya. Chi-square ini banyak digunakan dalam inferensi statistika. Nanti ada di section 6.10 kalau enggak terkejar, kayaknya enggak terkejar, itu sebagai bacaan aja ya bagi kalian. Kemudian yang terakhir adalah distribusi Weibull. Distribusi Weibull ini adalah distribusi kontinu juga yang digunakan untuk beragam situasi. Salah satu aplikasi yang umumnya adalah memodelkan masa pakai dari komponen. Misalnya bearing, keramik, kapasitor, dielektrik gitu ya. Fungsi densitas peluang Weibull itu punya dua parameter. Keduanya konstanta positif yang menentukan lokasi dan bentuk. Kita notasikan parameter ini dalam lambda dan beta. Jadi fungsi densitas peluangnya di 49 ini. Jika X adalah variabel random yang punya fungsi densitas peluangnya Weibull dengan parameter lambda dan beta, maka kita tulis seperti ini bentuknya. Catatan bahwa lambda sama dengan 1, distribusi Weibull sama dengan distribusi eksponensial dengan parameter lambda sama dengan beta. Dengan simbol Weibull 1 beta yaitu eksponensial beta saja. Gambar di sebelah kiri bawah ini menunjukkan plot dari lambda beta Weibull ya. Nih, lambda 1 0 ini. Kalau 0,5 dan yang kalau 5 gitu. Ya. Dengan meragamkan nilai lambda dan beta, ada beragam kurva bisa dibentuk. Karena hal ini, distribusi Weibull bisa dibuat agar fit, agar bisa ke beragam dataset. Untuk alasan inilah kegunaan dari distribusi Weibull. Jadi dia beragam nilainya dan grafiknya. Fungsi distribusi kumulatif Weibull itu dihitung dengan mengintegrasikan fungsi densitas peluang ini. Ya. Integralnya tidak sesulit seperti yang dilihat karena terhadap T nggak ada, ini semua ini aja ini dengan ini. Jadi ini adalah konstanta bisa dikeluarkan, tinggal ini dan ini aja. Ya. Kita substitusikan nih sudah dibilang mu bt pangkat lambda nih. Du-nya berarti kan lambda b pangkat lambda alpha b pangkat 6 ini adalah berarti kan bisa saring coret dengan ini. Kita makanya dapatnya ini. Jadi kelihatan aja banyak parameternya padahal sederhana, kita kan cuma fokus ke ini apa ininya, ini dt berarti yang ada t-nya ini aja yang jadi perhatian kita. Kemudian min dan variansi dari distribusi Weibull diekspresikan di sini. Nih rumus saya. Dalam kasus khusus bahwa alfa sama dengan integer, maka mu x-nya jadi seperti ini. Ini faktorial ya, faktorial. Ingat tadi rumus dalam gamma tadi, fungsi gamma. Jadi ini adalah minnya dan ini adalah variansinya. Contoh, dalam artikel ada pengarang menyarankan penggunaan distribusi Weibull untuk memodelkan durasi dari tahapan membakar dalam pembentukan semikonduktor. Misal T menunjukkan durasi dalam jam dari tahapan pembakaran untuk lot yang terpilih secara random.
Berarti T, jika T memiliki distribusi Weibull 0,3 dan 0,1, kita tahu Weibull tadi distribusinya mana? Nih, alfa beta. Jadi kita tahu ini alfanya dan ini betanya. Berapa probabilitas bahwa tahapan pembakaran akan lebih lama dari 4 jam? Apa probabilitas bahwa terjadi pembakarannya antara 2 sampai 7 jam? Kita gunakan fungsi distribusi kumulatif kalau sudah berbicara seperti itu ya kan, di equation 450. Nih. Ya. Substitusikan 0,3 untuk lambda dan 0,1 untuk beta, dapatnya seperti ini rumusnya. Jadi kan ada nih. Nggak usah diintegralkan lagi, udah ada rumusnya. Nih, masukkan di sini. Ya. Rumus umumnya jadi lebih dari 4. Karena ditanya kenapa lebih dari longer than, berarti dikurang sama dengan, berarti yang ini adalah ini. Kemudian yang antara 2 dan 7, berarti 7 dikurang 2 gitu ya. Nggak ikut ininya. Sama dengan, karena tidak ada sama dengan, jadi tidak ada sama dengan di sini. Kurangi. Ya. Pakai rumus itu juga. Artinya kalkulator berperan penting. Oke. Jadi, Ibu habiskan materi distribusi yang diskrit pada minggu kemarin, 2 minggu kemarin, dan distribusi normal, distribusi kontinu kemarin juga dan minggu ini. Nah, itu materi yang akan kita ujiankan di kuis. Cukup 1 soal aja, nggak usah banyak-banyak. Jadilah kebanyakan 2 itu ternyata. 1 aja cukup. Ya pasti persentase pengurangan nilainya ada gitu, tapi nggak terlalu ini. Sederhana aja, sebentar aja untuk menguji kemampuan yang nggak usah banyak-banyak. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi minggu depan, karena tanggal merah juga, kalian langsung aja isi daftar hadir, langsung kerjakan soal sesuai jamnya, dan kumpulkan setelah 1 jam di tempat yang sama. Semoga e-learning kita nggak ada masalah. Kalau ternyata e-learningnya ada masalah, nanti diinformasikan lebih awal. Atau kalian yang menginformasikan ke ibu, Bu, e-learning kita bermasalah. Kuisnya tetap sesuai waktu kita, yaitu 1.30 sampai 2.30. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, nggak ada? Belum ada. Oke. Kita cukupkan kuliah hari ini, nanti ditonton ulang saja materinya, dan baca di bukunya juga sama aja, itu ya. Kita ambil gambarnya dulu. Bentar, Ibu pindahkan dulu, takut terhapus nanti. Hadir pertemuan 10. Ke 11. Oke, Ibu cukupkan kuliah kita pada siang hari ini. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.